Ya, jika dialihkan ke NTT itu kan kita belum tahu apakah betul itu uang Agus. Karena berita acaranya pun tidak ada. Notaris pun tidak dilibatkan. Jadi kita tidak tahu, walaupun cuma bilang lisan-lisan, oh ini dikirim ke NTT, akan dibagikan ke NTT. Tapi kalau secara fisiknya tidak, bagaimana? Artinya bukan uang yang itu, bisa jadi uang yang lain. Karena di situ tidak ada berita acara, tidak ada notaris dilibatkan. Harusnya seperti apa Bang? Ketika dana itu dialihkan ke tempat lain Bang? Ya, Dari pihak yayasan sendiri itu harusnya seperti apa Bang? Mempersiapkan seperti apa? Nah ini kemarin itu kan mereka ada ke Mensos ya. Mereka ke Mensos itu hanya tujuannya yang kita lihat hanya untuk salam-salaman damai-damai. Ya seharusnya di sana itu mereka minta petunjuk yang tepat. Mau bagaimana ini? Apakah uang ini kami titip ke Mensos saja? Ya nanti kalau donatur ada yang mau mengambil bisa ke Mensos atau bisa ke pengadilan, memohon ke pengadilan. Uang itu dititip ke pengadilan, donatur bisa ambil ke sana. Kalau memang itu mau diambil lagi, hal-hal itu kan bisa. Jadi nggak ada di tangan yayasan. Dan satu lagi, kenapa yayasan ini ganti nama, bukan nama Novi, tapi nama orang lain? Bukan berarti Novi mengelak, bukan. Kita kan tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Yang namanya akta notaris itu harus berubah, harus ada perubahan. Misalnya 5 tahun sekali ganti kepengurusannya siapa. Nah kita nggak tahu ini jangan-jangan sudah 5 tahun lebih belum ada penggantian perubahan pengurus, bisa saja kan. Jadi bukan berarti si Novi itu mengelak. Nah, kita tidak tahu. Dan juga bisa jadi mereka mempersiapkan ketika mereka yayasan itu nanti digugat, mereka bisa bilang ini loh akte kami yang baru gitu. Karena akte kami yang lama udah expired lah gitu, udah lewat dari 5 tahun ya. Nah jadi hal-hal itu bukan berarti Novi itu dia mengelak tidak mau jadi ketua yayasan, ya. Harus ada perubahan gitu loh. Nah, jadi akte yang baru inilah nanti. Nah, kalau dia diminta tanggung jawab karena dia sudah menjadi telah menjadi ketua yayasan yang lama ya silakan nanti itu bisa berpolemik pada saat pemeriksaan di persidangan. Tapi Bang, apakah ketika akta itu belum habis masa berlakunya bisa secara instan untuk ganti? Tidak bisa. Sebenarnya akte itu tidak bisa dibilang expired ya. Itu kan akte notaris itu artinya misalnya ada PT, ada yayasan, itu per 5 tahun tuh harus sudah diganti pengurusnya. Jadi pengurus misalnya siapa direkturnya, siapa pemegang saham, nah itu susunannya formasinya harus diganti, susunannya pengurusnya diganti itu per 5 tahun. Nah jadi kita nggak tahu kenapa Novi berubah, yayasan itu pimpinannya kepemimpinannya berubah ya karena itu yang menurut saya bisa jadi itu mau membuat akte yang baru, perubahan yang baru. Apa karena harus ada polemik dulu atau gimana? Ya kita ya ada polemik atau tidak ada polemik ya itu memang 5 tahun harus diganti. Nah, tinggal dipastikan aja, dilihat aja akte yang barunya sama yang lama dicocokkan apakah memang udah lewat 5 tahun atau memang sebelum 5 tahun kan bisa ketahuan di situ ya. Apakah dari dana yang berpindah ke NTT itu Agus juga bisa menuntut pihak yayasan Bang? Atau seperti apa Bang? Ya kalau menuntut pihak yayasan bisa saja, tapi tidak melibatkan orang NTT gitu loh. Karena orang NTT ini tidak bisa juga dijerat pidana karena mereka tidak punya niat gitu loh. Mereka tidak, yang namanya orang yang melakukan tindak pidana itu harus ada niat gitu. Nah yang ada niat siapa? Yang mengalihkan misalnya kan ya silahkan aja kalau benar ada niat nanti biar hakim yang polisi yang melakukan penyidikan ya, jaksa yang melakukan penuntutan bisa memeriksa betul gak nih si Gary dan kawan-kawan ini ada niat buruk di situ ya. Kalau tidak ada niat buruk ya nggak bisa juga dipermasalahkan secara hukum itu dana pengalihan. Kalau menurut Abang sendiri berasumsi dana yang dialihkan ke NTT itu dana Agus atau ada sebagian dana yayasan Bang? Atau seperti apa Bang? Ya kan begini, dana Agus itu kan 1,3. Nah 1,3 dibantukan ke sana tepat 1,3 juga. 1,7. Tapi kan kita ya 1,7. 1,7 berarti lebih ya. Ada tambahan dari Denny Sumargo. Nah, ada tambahan ya 1,7. Nah, berarti kalau misalnya itu dibawa ke sana kita kan nggak bisa pastikan bahwa apakah betul 1,3 itu punya Agus semua atau uang dari yang lain karena yayasan itu kan mungkin ada saldo lebih dari itu kan. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa
apakah betul-betul uang Agus itu yang dikirim ke sana atau bisa jadi uang yang lain gitu. Walaupun mereka bilang, oh ini uang Agus, kami sudah habiskan ke sana. Tapi kan itu kan tidak bisa kalau tidak ada notaris di situ, tidak ada yang terlibat. Berarti Agus masih mempunyai hak bang untuk meminta uangnya kepada pihak yayasan atau seperti apa bang? Karena kan emang dana itu kan sudah dialihkan ke NTT bang. Ya bisa aja Agus bisa minta karena dia merasa uang dia itu dititip dulu kan. Kan awalnya kan bilangnya uangnya dititip. Tapi kenapa dititip kok dialihkan ya? Berarti kan masih titip kan, kecuali diambil. Kalau diambil lalu dialihkan ke NTT, mungkin Agus nggak bisa protes ya. Karena Agus protes kenapa? Karena dibilang itu uang dititip dulu ya. Nanti berapa kwitansi rembes atau bagaimana dan sebagainya pengobatan gitu. Ini kan mencegah supaya Agus ini tidak supaya uang itu tepat sasaran, itu maksudnya si yayasan kemarin itu. Tidak ada lain untuk mau mengalihkan dari awal, itu tidak ada.